Halo, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan UAS basis data. Di section pertama ada pemahaman ERD atau Entity Relationship Diagram. Nah, ini adalah kasusnya dan intinya kita akan membuat ERD, lalu menunjukkan atribut primary key dan atribut lainnya, hubungan antara entitas, kardinalitas, dan partisipasi dari setiap hubungan. Nah, itu jelaskan secara singkat bagaimana menentukan kardinalitas dan partisipasi. Lalu juga beri contoh implementasi dalam SQL untuk membuat tabel film dan tabel tiket. Ini adalah ERD yang saya buat. Nah, kalau yang frame ini yang berbentuk persegi panjang itu adalah entitas yang seperti belah ketupat, yaitu ada relasi, dan yang hijau ini adalah atribut. Nah, kalau yang apa sih garis ada panah itu menunjukkan one partial participation, dan kalau yang hanya garis biasa itu many partial participation. Kalau untuk ini panah tapi garisnya double itu adalah one total participation. Sedangkan kalau yang garis biasa tapi double garisnya itu adalah many total participation. Bisa dilihat di sini. Jadi misalkan nih laporan penjualan itu dicatat, ada cabang bioskop itu dicatat ke laporan penjualan. Lalu misalkan studio menampilkan penayangan film dan penayangan film menayangkan film gitu. Lalu selanjutnya ini adalah entitas dan atributnya. Ada tabel film itu berisikan ID film sebagai primary key, lalu ada atribut aktor, durasi, genre, judul, sutradara, dan tahun rilis. Ini untuk tabel film. Nah, ini bisa ada penjelasannya lagi ya untuk setiap atribut. Lalu ada tabel cabang bioskop. Itu berisikan ID cabang sebagai primary key, lalu ada alamat sebagai komposit, nama cabang, lalu telepon dan manajer. Nah, bisa dilihat di sini ya apa penjelasannya. Selanjutnya ada tabel studio. ID studio itu sebagai primary key, ID cabang sebagai foreign key, dan lalu ada kapasitas kursi dan tipe layar. Bisa dilihat di sini penjelasannya. Lalu ada tabel penayangan film, itu ada ID penayangan, ID sebagai primary key, ID film sebagai foreign key, ID studio sebagai foreign key, lalu ada durasi dan jadwal tayang. Nah, tabel penayangan pelanggan, tabel pelanggan itu ada ID pelanggan sebagai primary key, ada email, nama, dan nomor telepon. Untuk tabel tiket ada ID tiket sebagai primary key, ID pelanggan sebagai foreign key, ID penayangan sebagai foreign key, harga, dan tempat duduk. Lalu ada juga tabel reservasi. Ada atribut ID reservasi sebagai primary key, ID tiket sebagai foreign key, lalu ada stadut dan tenggat konfirmasi atau dengan kata lain deadline konfirmasi. Nah, ada tabel laporan penjualan, yaitu ada ID laporan, ID cabang, ID film, ID studio. Ini ketiga ini sebagai foreign key dan ID laporan itu sebagai primary key. Nah, lalu ada tanggal laporan, total pendapatan, dan total tiket terjual. Nah, sekarang adalah relationship-nya nih. Jadi pertama ada relationship cabang bioskop dan studio. Nah, kardinalitasnya itu one to many karena setiap cabang bioskop dapat memiliki banyak studio, dan partisipasinya untuk cabang bioskop itu parsial karena tidak semua cabang bioskop wajib memiliki studio, dan studio itu total karena setiap studio harus terikat pada satu cabang bioskop. Nah, untuk kardinalitas apa tuh relationship kedua itu ada studio dan penayangan film. Kardinalitasnya one to many. Kenapa? Karena setiap studio dapat menayangkan banyak film, dan partisipasinya itu untuk studio parsial. Tidak semua studio harus menayangkan film, dan penayangan film itu total karena setiap penayangan film harus dilakukan di satu studio. Ya, untuk ada juga film dan penayangan film. Kardinalitas itu one to many karena setiap penayangan film menampilkan satu film, tetapi satu film dapat ditayangkan berkali-kali dalam studio yang berbeda, waktu yang berbeda, dan lain-lain sebagainya. Lalu partisipasinya itu ada film itu parsial. Kenapa? Karena tidak semua film harus ditayangkan. Dan penayangan film itu total, karena setiap penayangan film harus menampilkan satu film. Nah, lalu ada relationship penayangan film dan tiket. Itu kardinalitasnya tuh one to many, karena setiap penayangan film dapat menghasilkan banyak tiket. Dan partisipasinya itu penayangan film parsial, karena tidak semua penayangan film harus dimiliki tiket jual. Dan tiket itu partisipasinya total, karena setiap tiket hanya terkait dengan satu penayangan film. Lalu ada pelanggan dan tiket, itu kardinalitasnya one to many. Karena setiap pelanggan dapat memiliki banyak tiket. Partisipasinya untuk pelanggan itu parsial, tidak semua pelanggan wajib memiliki tiket.
mungkin belum beli gitu, atau nggak pernah beli. Nah, lalu ada tiket, itu partisipasinya total, karena setiap tiket harus dibeli oleh satu pelanggan. Lalu ada reservasi dan tiket, kardinalitasnya one to one, karena setiap reservasi hanya berkaitan dengan satu tiket, dan setiap tiket hanya terkait dengan satu reservasi. Nah, partisipasinya untuk reservasi itu total karena setiap reservasi harus memiliki satu tiket yang dipesan. Lalu, tiket itu total karena setiap tiket hanya terkait dengan satu reservasi. Nah, untuk relation cabang bioskop dan laporan penjualan itu kardinalitasnya one to many, karena setiap cabang bioskop dapat menghasilkan banyak laporan penjualan. Dan partisipasinya untuk cabang bioskop itu total karena cabang bioskop harus tercatat dalam setidaknya satu laporan penjualan. Dan untuk laporan penjualan itu partisipasinya total karena setiap laporan penjualan harus terkait dengan setidaknya satu cabang bioskop. Nah, untuk studio dan laporan penjualan itu kardinalitasnya one to many karena setiap studio dapat muncul di banyak laporan penjualan. Nah, partisipasinya untuk studio itu total karena setiap studio harus tercatat dalam setidaknya satu laporan penjualan. Dan laporan penjualan itu total karena setiap laporan penjualan harus terkait dengan setidaknya satu studio. Lalu ada penayangan film dan laporan penjualan. Kardinalitasnya itu one to many karena setiap penayangan film tercatat dalam banyak laporan, dan partisipasinya itu ada penayangan film itu total karena setiap penayangan film harus dicatat di laporan, dan laporan penjualan itu total karena setiap laporan setidaknya mencatat satu penayangan. Nah, dan ini adalah implementasi dari dalam SQL untuk membuat tabel film dan tabel tiketnya. Itu untuk create tabel film ada film ID sebagai primary key, lalu ada judul, tipe varchar, durasi integer, tahun rilis integer, genre varchar, sutradara varchar, dan daftar aktor itu teks. Lalu kalau misalnya untuk tabel tiket, itu ada tiket ID sebagai primary key, harganya itu desimal, terus tempat duduknya itu varchar, penayangan ID itu integer, dan pelanggan ID itu integer. Dan jangan lupa untuk foreign key-nya itu penayangan ID untuk mereference ke tabel penayangan film, dan foreign key itu pelanggan ID untuk mereference ke tabel pelanggan. Oke, selanjutnya ada pemahaman normalisasi. Nah, diberikan tabel berikut yang akan dinormalisasikan sebagai 1NF, 2NF, dan seterusnya sampai 5NF. Lalu kita bikin relational design dan juga implementasi DDL-nya. Untuk memenuhi 1NF, tabel harus memiliki atribut atomik, yang berarti setiap kolom dari dalam tabel harus memiliki nilai tunggal, tidak ada grup, berulangan, atau daftar dalam satu sel. Dan 2, konsistensi dalam tipe data. Semua nilai dalam kolom tertentu harus memiliki tipe data yang sama. Nah, karena setelah saya lakukan normalisasi, ternyata tabel permulaan ini itu sudah dalam bentuk 1NF karena tidak ada, karena sudah atomik atributnya. Bisa dilihat tidak ada yang duplikat dari semua atribut dalam tabel ini, sehingga tabel ini sudah dalam bentuk 1NF. Nah, selanjutnya definisi 2NF, yaitu sebuah tabel dikatakan memenuhi 2NF jika sudah memenuhi 1NF, dan 2, partial dependency dihapus dan dipindahkan ke tabel lain. Serta setiap tabel harus punya primary key dan relasi antar tabel harus dibentuk menggunakan foreign key. Nah, kita bisa lihat di sini, ini adalah hasil dari normalisasi 2NF. Saya sudah pecahkan menjadi sekitar 7 tabel, yaitu tabel mahasiswa, dosen, prodi, nilai, fakultas, lalu ada juga tabel jadwal dan tabel mata kuliah. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa bisa dapat hasil tabel seperti itu? Jawabannya adalah karena
di tabel sebelumnya yang 1NF terdapat partial dependency. Karena ada partial dependency, yaitu ada beberapa kolom non-key yang bergantung pada sebagian primary key, bukan pada keseluruhan primary key, maka perlu dilakukan proses 2NF. Untuk memenuhi 2NF, perlu dilakukan pemisahan tabel menjadi dua entitas yang terpisah, sehingga setiap tabel memiliki primary key yang unik, dan setiap kolom non-key sepenuhnya bergantung pada seluruh primary key. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Jadi, misalkan ini atribut nama mahasiswa itu hanya bergantung kepada ID mahasiswa, dan tabel atribut nama mahasiswa ini tidak bergantung pada ID program studi, dan berlaku juga sebaliknya, ID program studi tidak bergantung kepada mahasiswa, tapi bergantung kepada ID mahasiswa. Ini juga bisa dilihat di dosen table, yaitu nama dosen itu tidak bergantung kepada alamat dosen, karena nama dosen bergantung kepada ID dosen. Begitu juga dengan alamatnya, bergantung dengan ID dosen. Lalu bisa dilihat juga nih prodi table. Ini nama prodi itu bergantung kepada ID prodi, dan ID fakultas bergantung kepada ID prodi. Dan ID fakultas ini nggak bergantung sama ini ya. Jadi tabelnya memenuhi 2NF. Ya, dan yang lainnya juga bisa dilihat tidak ada partial dependency lagi. Yang ini sudah dalam bentuk 2NF ya. Tapi ini juga sebenarnya saya sudah alter juga nih beberapa atributnya karena ada partial dependency. Bisa dilihat di bawah ini sebentar. Nah, ini di fakultas table sebelumnya tuh kalau dibuat menghasilkan table yang di sebelah kiri ini. Terdapat lihat nih ada atribut humaniora. Dia bergantung kepada ID fakultas F4 dan F6. Nah, itu kan nggak boleh tuh karena ada partial dependency. Sehingga itu harus dihapus. Jadi bisa menghasilkan table fakultas table yang di samping ini. Jadi humaniora hanya bergantung kepada satu ID fakultas. Begitu juga dengan table prodi. Sebelum di hasil akhir yang table di atas itu, yang table 2NF ini, prodi ini, itu tadi hasilnya begini. Nah, jadi ada atribut ekonomi dan psikologi. Itu bergantung kepada dua ID prodi. Ya, itu nggak boleh ya, karena itu itu melanggar sifat 2NF karena ada partial dependency, sehingga itu juga dihapus. Disatukan menjadi ekonomi hanya bergantung kepada PS10 dan psikologi hanya bergantung dengan PS11. Dan juga ini di mahasiswa table kan berdasarkan normalisasi pada table prodi yang sebelumnya ini, kita menyatukan atribut ekonomi dan psikologi, sehingga atribut PS16 yang ini psikologi jadi intinya psikologi ini hanya bergantung kepada satu atribut, yaitu PS11, dan ekonomi bergantung kepada satu atribut, yaitu PS10, sehingga sebelumnya ini kita punya tabel ini kita ubah jadi seperti ini, sehingga itu sudah memenuhi 2NF. Dan juga ini ada juga di jadwal tabel seperti ini. Kasusnya sama seperti di tabel mahasiswa, kita ubah yang PS16 ini menjadi PS11 dan PS17 menjadi PS10 ya. Karena yang seperti ini nih. Selanjutnya untuk 3NF, definisi yaitu tabel harus memenuhi 2NF karena sudah memenuhi 2NF. Tabelnya sudah memenuhi 2NF. Dan 2 tidak ada transitive dependency ya. Karena dalam setiap tabel 2NF tidak ada transitive functional dependency pada setiap atribut pada primary key, maka tabel sudah dalam bentuk 3NF. Dan untuk normalisasi BCNF, Boole Scott normal form, yaitu tabel harus memenuhi 3NF karena sudah 3NF ya. Dan untuk setiap dependensi A ke B, maka A harus super key. Karena setiap tabel 2NF telah memenuhi aturan BCNF, yaitu setiap penentu non-key sepenuhnya bergantung sepenuhnya pada primary key, maka tabel sudah dalam bentuk BCNF. Dan definisi 4NF yaitu tabel sudah harus memenuhi
BCNF, dan tidak ada multi-value dependency. Karena pada setiap tabel 2NF tidak ada multi-value dependency, yaitu functional dependency yang melibatkan atribut non-key pada atribut non-key di luar kunci di luar key utama, maka tabel sudah dalam berbentuk 4NF. Nah, selanjutnya untuk definisi 5NF itu tabel sudah harus memenuhi 4NF dan tidak boleh ada join dependency. Tabel normalisasinya sebelumnya itu yang 4NF sudah bisa dibilang memenuhi 5NF karena tidak ada join dependency. Nah, berikut ada juga relational design-nya. Relational design yang saya buat yaitu ada dosen tabel memiliki 3 atribut, yaitu ID dosen yang bertipe varchar, nama dosen bertipe varchar, dan alamat dosen bertipe varchar. Dan juga ada prodi table, yaitu memiliki ID prodi varchar, nama prodi varchar, dan ID fakultas. 3 ada mahasiswa table memiliki atribut, yaitu ID mahasiswa integer, nama mahasiswa varchar, dan ID prodi varchar. Dan keempat ada tabel mata kuliah, yaitu memiliki 2 atribut, yaitu ID mata kuliah varchar ya, dan nama mata kuliah yang tipe varchar. Yang lalu ada nilai tabel memiliki 2 atribut, yaitu ID mahasiswa. Oh iya, jangan lupa untuk setiap tabel harus ada primary key-nya ya. Nah, dan ID mahasiswa ini di set sebagai primary key dan foreign key yang bertipe varchar. ID jadwal itu juga primary key dan foreign key sebagai dengan tipe varchar, dan nilai itu bertipe integer. Lalu ada fakultas table memiliki 2 atribut, yaitu ID fakultas yang diset sebagai primary key yang bertipe varchar dan nama fakultas yang bertipe varchar. Nah, lalu ada jadwal table yang memiliki 8 atribut, cukup banyak memang, dan ini ada ID jadwal, yaitu kita set juga jadi primary key yang bertipe integer, jadwal kuliah yang bertipe varchar, ID mata kuliah yang diset sebagai foreign key yaitu menjadi varchar, tipenya varchar, ID dosen yang diset sebagai foreign key bertipe varchar, ID prodi yang diset sebagai foreign key bertipe varchar, dan ruangan diset sebagai integer, tahun diset sebagai integer, dan atribut semester yang diset sebagai integer. Nah, berdasarkan relational design dan normalisasi tadi, kita lakukan data definition language ya di software PostgreSQL ya. Jadi kita create table dosen, nah ini atributnya di tipenya varchar dan di set juga primary key. Untuk atribut yang ingin dijadikan primary key, kita lakukan juga untuk create table fakultas, lalu create table mata kuliah, create table prodi. Nah, kalau di kasus ini kita juga men-set foreign key, yaitu sebagai arti fakultas yang mereferensi ke fakultas table yang sini. Jadi ini terconnect. Ini juga begitu untuk create table mahasiswa, primary key, dan atribut lainnya di set sebagai tipe datanya, jangan lupa. Dan foreign key-nya kita set ini ID prodi mereferensi ke ID prodi di table prodi. Nah, jadi ini terkonek ke sini. Lalu juga create table jadwal, kita set ID jadwal sebagai primary key, kita tambahkan atribut lain, dan kita set foreign key-nya itu ID mata kuliah, ID dosen, dan ID prodi yang mereferensi ke table mata kuliah, table dosen, dan table prodi. Lalu juga create table nilai, yaitu kita set primary key-nya yaitu ID mahasiswa dan jadwal, dan foreign key-nya ID mahasiswa dan jadwal juga, yang mereferensikan ke tabel mahasiswa dan jadwal ini. Nah, setelah tadi sudah normalisasi tabel dan relation design dan juga DDL, sekarang kita akan mencoba query berdasarkan tabel yang sudah diberikan. Oh ya, dan tadi juga kan hanya create table ya. Sekarang saya sudah coba insert value-nya di ketujuh table tersebut dan akan dilakukan query. Untuk kasus pertama, perbandingan prodi berdasarkan presentasi kelulusan.
Yaitu kita buat query untuk membandingkan presentasi kelulusan mahasiswa yang nilainya lebih dari sama dengan 60 di masing-masing prodi. Tampilkan juga nama prodi dan presentasi kelulusan. Nah, contohnya ini nih. Nah, kita select nama prodi dari tabel program studi, lalu kita count case when nilainya itu lebih dari sama dengan 60, dan 1, maksudnya itu suksesnya gitu. Jadi akan ditampilkan, dan untuk presentase kita kalikan 100 dan per count totalnya, count bintang gitu, as presentasi kelulusan. Nah, jadi untuk joinnya itu adalah from table prodi, kita inner join mahasiswa, jangan lupa samakan primary key dan foreign key-nya agar tidak ada duplikasi data, dan inner join juga table nilai. Dan jangan lupa samakan primary dan foreign key-nya, yaitu ID mahasiswa. Dan kita group by nama prodi dari table prodi, dan kita order by berdasarkan presentasi kelulusan ini. Dan jangan lupa di descending, karena descending itu fungsinya mengurut dari yang terbesar dan ke terkecil. Dan ternyata untuk semua nama prodi presentasi kelulusannya 100 semua. Nah, itu artinya berarti nilainya itu, nilai semua mahasiswa dalam suatu prodi itu lebih dari atau sama dengan 60. Lalu kita juga ada kasus lagi di mana kita tuliskan query untuk menghitung distribusi nilai, yaitu A, B, C, D, E untuk setiap mata kuliah dan prodi. Tampilkan nama mata kuliah dan prodi dan jumlah nilai untuk masing-masing kategori. Ya, kriterianya seperti ini nih. Nah, kita kodenya itu adalah kita select nama mata kuliah dari tabel mata kuliah, select nama prodi dari tabel prodi, dan kita kasih kasus. Dan jika nilainya 80 sampai 100, kita jadikan sebagai A. Kalau 70 sampai 90, kita jadikan B. Kalau 60 dan sampai 69, kita jadikan C. Dan kalau 50 sampai 59, kita jadikan D. Selanjutnya kalau misalnya kurang dari 50, kita jadikan E. Nah, kita join dulu. Maksudnya kita mulai dulu dari tabel nilai, from nilai, terus kita inner join mahasiswa, terus samakan ID mahasiswanya itu, primary key dan foreign key-nya, terus inner join jadwal, yaitu ID jadwalnya kita samakan, inner join mata kuliah, ID mata kuliahnya kita samakan, terus inner join prodi, ID prodinya kita samakan. Nah, kita group by berdasarkan nama mata kuliah dari tabel mata kuliah dan nama prodi dari tabel program studi. Nah, terus kita order by berdasarkan nama program studi dari tabel prodi dan nama mata kuliah dari tabel mata kuliah. Kita outputnya seperti ini. Jadi dapat lihat ini ada nama mata kuliah dan nama prodi, dan ini distribusi nilainya yaitu, dan kita lihat semuanya itu A ya, dan berarti tidak ada nilai yang kurang dari 80. Selanjutnya kita tuliskan query untuk menampilkan daftar nama mata kuliah yang diajari oleh lebih dari satu dosen, termasuk nama mata kuliah dan daftar nama dosen yang mengajar. Kodenya seperti ini, kita select nama mata kuliah, dan string agregat, yaitu nama dosen, kita separate gitu, dan ini string agregatnya kita jadikan sebagai dosen pengampu. Nah, jadi from table jadwal, kita inner join dosen, jangan lupa samakan primary key dan foreign key-nya, terus inner join mata kuliah, dan samakan ID mata kuliahnya, keduanya, dan kita group by berdasarkan nama mata kuliah. Nah, kita habis group by, kita kasih having itu kayak where-nya gitu. Jadi having count distinct agar tidak ada duplikat, itu ID dosen dari tabel dosennya itu lebih dari 1. Maksudnya, kan tadi soalnya kan ini ya, apa tuh, untuk menampilkan daftar mata kuliah yang diajari oleh lebih dari 1 dosen, makanya kita kasih lebih dari 1. Nah, ternyata outputnya seperti ini. Jadi ternyata nama mata kuliahnya itu cuman algoritma doang tuh yang diajari oleh beberapa dosen. Selanjutnya kita buat query untuk membandingkan rata-rata nilai mahasiswa di setiap fakultas. Tampilkan nama fakultas dan rata-rata nilai dari mahasiswa di fakultas tersebut. Nah, kodenya seperti ini.
select nama fakultas dari tabel fakultas, kita average karena rata-rata mainnya di SQL tuh average. Kita rata-rata nilainya rata-rata nilai. Nah, jadi joinnya dari fakultas, terus join prodi, samakan ID fakultasnya, join mahasiswa, join tabel mahasiswa, dan samakan juga ID prodinya, atributnya. Lalu kita join nilai, dan jangan lupa kita samakan ID mahasiswa, atribut ID mahasiswanya. Nah, kita group by berdasarkan ID fakultas dan nama fakultas dari tabel fakultas, dan kita order by rata-rata nilai nih yang average ini, dan kita descending ya, kan descending itu kan dari terbesar yang terkecil, jadi yang nilai yang terbesar akan di paling atas dan yang terkecil akan di paling bawah. Nah, outputnya seperti ini, ada nama fakultas dan rata-rata nilai, yaitu arsiteknya, nama fakultasnya itu arsitek tuh ternyata rata-ratanya yang paling tinggi gitu, dan yang ilmu sosial yang rata-ratanya paling rendah. Selanjutnya kita ada kasus yang cukup rumit, yaitu tuliskan query SQL untuk menentukan apakah ada mahasiswa yang memiliki nilai rata-rata tertinggi secara konsisten di setiap semester dalam suatu program studi tertentu. Jika ada, tampilkan ID mahasiswa, nama prodi, dan rata-rata nilai untuk setiap semester. Jika tidak ada mahasiswa yang memenuhi kriteria, query harus mengembalikan hasil kosong. Untuk menentukan hal di atas, perlu memperhatikan beberapa kriteria, yaitu seperti seorang mahasiswa dianggap memiliki performa terbaik secara konsisten jika ia memiliki nilai rata-rata tertinggi di semua semester yang diikutinya, dan hasil harus difilter berdasarkan prodinya. Nah, ini seperti ini. Kita pakai width, kita pakai comment width, itu kita namanya rata-rata nilai S, kita select nih ID mahasiswa, nama prodi, nilai semester dari beberapa tabel, terus kita average nilainya over partition by ID mahasiswa dan semester sebagai rata-rata per semester. Nah, joinnya untuk rata-rata nilai ini, yang width-nya rata-rata nilai ini, dari mahasiswa kita join prodi, samakan key-nya, lalu join nilai, samakan juga ID mahasiswanya, dan join jadwal, samakan ID jadwalnya agar tidak duplikat. Di mana ID prodinya itu sama dengan, nah ini nanti kita bisa ganti nih per fakultas kan ada beda-beda nih. Sorry, dari per prodi kan beda-beda nih key-nya. Nanti kita lakukan itu sampai semua prodinya ada gitu. Jadi ini, dan juga rata-rata tertinggi, select semester max, karena tertinggi jadi max ya. Rata-rata per semester yang tadi itu, rata-rata tertinggi. Nah, from rata-rata nilai, terus kita group by berdasarkan semester. Nah, sekarang kita select ID mahasiswa, nama prodi, dan rata-rata per semester from rata-rata R yang tadi ini, rata-rata nilai ini, terus kita join rata-rata tertinggi on, ini kita samakan atributnya, di mana rata-rata per semester itu sama dengan rata-rata tinggi, rata-rata tertinggi. Nah, kita group by berdasarkan ID mahasiswa, nama prodi, dan rata-rata per semester, having count distinct semester sama dengan count distinct semester. Nah, from rata-rata nilai di mana ID mahasiswa sama dengan ID mahasiswa. Supaya tidak duplikat, jadi disamakan ya. Dan kita limit 1 karena kita ingin mencari yang tertinggi. Ya, kita mencari tertinggi di per prodi. Nah, kalau kita ganti ini, kalau di tabelnya itu jadi ada PS1 tuh sebagai nama ID prodinya itu teknik informatika, berarti untuk informatika nih seperti ini nih ID-nya mahasiswanya, ini namanya Wulan, dan nama prodinya IT, dan rata-rata per semester yaitu ini 92. Nah, untuk mencari yang lain kita tinggal ubah ininya aja dan terus kita rerun kodenya. Nah, untuk yang lainnya seperti ini nih. Nah, ini untuk ya nama prodi SI yaitu 82, nama prodi matematika itu 92, biologi 92. Biologi itu rata-rata per semesternya 91, untuk kimia itu rata-rata per semesternya 89, sorry. Terus untuk fisika rata-rata per semesternya 92, nama untuk sastra Inggris rata-rata per semesternya 87, untuk ekonomi itu 90, psikologi 86, hukum itu 89, seni 88, ilmu komunikasi 86,5, dan arsitektur 91,5.